KPK kan melakukan OTT ke bupati maupun ke KPU, dan saya tidak mau berkomentar banyak, nanti dianggap melakukan intervensi. KPK versus PDIP dan misteri keberadaan Harun Masiku. Kehadiran Yasona Lauli dalam konferensi pers Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada Rabu lalu mengundang kritik. Apalagi agenda acaranya adalah soal pembentukan tim hukum untuk merespon kasus dugaan suap yang menimpa anggota partai itu, Harun Masiku. Peneliti dan pengamat politik Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes menilai adanya menteri yang kerap aktif pada jabatan struktural partai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Apalagi dalam kasus Yasona, ia harus menjalankan tugas sebagai Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sikap para menteri seperti ini akan menimbulkan persepsi negatif terkait profesionalitas kabinet. Sebaiknya Presiden Jokowi punya kebijakan khusus untuk meminta menteri bekerja profesional sebagai pejabat publik, kata Arya pada minggu lalu, seperti dikutip dari Antara. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Yasona tersebut. Kami berpikir ini ada potensi malkepentingan, tidak profesional, pembiaran, dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ucapnya. Yasona sudah mengklarifikasi kapasitasnya dalam konferensi pers itu sebagai kader PDI Perjuangan, bukan Menteri Hukum dan HAM. Ia juga memastikan tidak masuk dalam tim hukum dan tidak akan melakukan intervensi atas kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Mana bisa saya intervensi, saya tidak punya kewenangan, ucap Yasona Lauli. Memang Menteri Hukum dan HAM tidak punya kewenangan apa-apa atas kasus yang dikerjakan KPK. Namun publik tentu masih ingat Undang-Undang KPK yang baru dan berhasil melemahkan kinerja komisi itu. Berasal dari kementerian yang dipimpin Yasona Lauli. Paling tidak, pelemahan itu mulai terasa pada kasus ini. KPK tidak berhasil menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto karena belum mendapat izin Dewan Pengawas. Akibatnya, korelasi Hasto dengan tersangka lainnya menemui jalan buntu. Dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebut Dewan Pengawas KPK memiliki beberapa tugas. Salah satunya adalah memberi izin atau tidak penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Tim hukum PDI Perjuangan malah melaporkan aksi penggeledahan tersebut ke Dewan Pengawas pada 9 Januari lalu. Ada yang mengaku dari KPK 3 mobil dan membawa surat tugas penggeledahan. Akan tetapi ketika kami minta lihat, hanya dikibas-kibaskan, kata Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan, Iwayan Sudirta. Kasus ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. KPK lalu menetapkan Wahyu beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka. Ketiga orang itu adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio Fridelina Sitorus dan Saiful Bahri, serta Harun Masiku. Harun diduga menyuap Wahyu untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota legislatif menggantikan kader PD Perjuangan yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kemas. Nazarudin merupakan adik suami Megawati Soekarno Putri, Taufik Kemas. Dalam menjalankan rencananya, Harun memberikan 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Uang itu ia terima dari Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah melalui orang kepercayaannya, yaitu Agustio Frideliani Sitorus.
Sebenarnya, Wahyu meminta uang sebesar 900 juta rupiah untuk biaya operasional kepada Harun. Namun belum seluruh uang ia terima dan proses pergantian antar waktu anggota DPR itu gagal total. Keduanya malah terseret kasus korupsi dan menjadi tersangka. Saiful merupakan staf Hasto Kristianto. Upaya KPK untuk menemukan hubungan Hasto dalam kasus ini terhalangi oleh kader Partai Banteng berponcong putih. Sebagai partai penguasa dalam pemerintahan sepertinya sulit menemukan kaitan tersebut. Apalagi PD Perjuangan termasuk salah satu pengusul undang-undang KPK yang baru. Maka jelaslah KPK benar-benar diperlemah. Teka-teki keberadaan Harun Masiku. KPK saat ini masih berupaya menangkap Harun. Statusnya buron, dicekal ke luar negeri dan belum jelas keberadaannya. Ketika akan ditangkap, mengutip dari majalah Tempo bertajuk Di Bawah Lindungan Tirta Yasa, Harun dijemput koleganya, Nur Hasan, menuju kompleks perguruan tinggi ilmu kepolisian. Penyelidik KPK yang membuntuti aktivitas keduanya akhirnya malah ditangkap sejumlah polisi. Para penyelidik ditahan selama 7 jam. Mereka baru dilepas setelah Direktur Penyidikan KPK RZ Pancaputra Simanjuntak tiba sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ada kesalahpahaman antara penyelidik KPK dan polisi, kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Sejak saat itu, Harun seolah menghilang. Kepala Bagian Humas dan Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang mengatakan pria kelahiran Jakarta 21 Maret 1971 itu meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020 menuju Singapura. Pihaknya belum menemukan catatan kepulangan Harun. Namun setelah melakukan pengecekan ulang, Direktur Jenderal Imigrasi Roni F. Sompi menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia sehari sesudah tanggal itu. Harun Masiku telah melintas kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat batik pada 7 Januari 2020, kata Roni Sompi, seperti dikutip oleh Antara. Informasi ini sesuai dengan pengakuan istri Harun Masiku, Hildawati Jamrin, dan rekaman kamera pengawas di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono, memastikan Harun tidak berada di rumah istrinya di Goa, Sulawesi Selatan. Hingga kini belum ada kepastian di mana mantan politikus Partai Demokrat itu berada. Polisi masih berupaya mengejarnya. Anggota Polsek sudah ke rumah istrinya. Yang bersangkutan belum terlihat ada di sana, ujar Brigjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. KPK membuka kemungkinan Harun dikenakan pasal merintangi atau pasal merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Tapi perlu dikaji oleh lanjut dan jauh terkait itu, ucap Ali Fikri. Seperti diketahui sudah lebih dari 2 bulan, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Polri memburu mantan caleg PD Perjuangan Harun Masiku. Namun keberadaan tersangka kasus suap pergantian antar waktu itu masih menjadi misteri. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mempertanyakan niat pimpinan KPK untuk menangkap Harun Masiku. Padahal kata dia, KPK selama ini canggih dalam mencari buronan, yang bermasalah itu adalah tidak adanya niat pimpinan untuk menemukan Harun Masiku, tutup Ferry kepada wartawan. Ferry juga tidak yakin aparat tidak mengetahui keberadaan Harun. Ada kesan justru membiarkan Harun seolah-olah tidak terlihat. Tak hanya itu, Ferry juga menilai pernyataan pimpinan KPK selama ini hanya untuk mengulur-ulur waktu saja tanpa ada kepastian menemukan Harun. Apalagi pernyataan pimpinan terlihat sebagai upaya mengulur-ulur waktu semata tanpa ada kepastian sikap, misalnya dengan membentuk satgas khusus memburu Harun atau cara-cara lain yang memperlihatkan kesungguhan KPK untuk menangkap buronan Harun Masiku yang merupakan caleg gagal dari PDI Perjuangan.